Di sini seperti yang kita ketahui, semakin dunia ini semakin maju, maka kita tak terlepas dengan namanya perkembangan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, tentu menghadirkan yang namanya virtual reality atau kita sebut VR. Di sini VR itu bisa membuat orang merasakan dunia maya yang dimana semuanya serba terkontrol dan sempurna sesuai dengan keinginan. Teknologi ini bisa membuat orang terasa bahwa dunia nyata dan dunia maya itu saling berpisah. Lalu, hal ini tentu memiliki sisi lain, yaitu membuat orang memiliki tingkat individualisme yang sangat tinggi. Selain itu, mereka menjadi acuh tak acuh dengan masyarakat di sekitarnya. Lalu di sini kita akan membahas tentang evidence atau bukti atau sumber atau ahlinya. Untuk lebih memahami isu ini, kita bisa melihat salah satu pemikiran tokoh yang cukup terkenal, yaitu Friedrich Nietzsche, yang dalam karyanya berfokus pada keaslian, penderitaan, ataupun pengalaman sebagai seorang manusia. Salah satu konsep yang relevan yaitu Dionysian versus Apollonian dalam The Birth of Tragedy. Apollonian adalah prinsip yang terkait dengan rasionalitas, keteraturan, dan keindahan yang terkontrol. Hal ini bisa digambarkan serupa dengan yang namanya dunia maya pada permainan VR, teknologi VR, di mana segala sesuatunya terstruktur, seperti para pemainnya harus menyelesaikan tugas-tugasnya atau quest dalam permainan secara bertahap, ataupun tidak ada namanya rasa sakit, karena itu hanya sekedar permainan. Yang dimana ketika pemain mengalami kekalahan, maka bisa dilakukan di restart ulang, mengulangi permainan dengan performa yang lebih baik. Lalu hal ini tentu bertentangan dengan yang namanya Dionysian. Dionysian ini mewakili yang namanya kekacauan, gairah, dan ketidakpastian dalam hidup ini, ketidaksempurnaan. Dunia nyata itu seringkali mengandung unsur-unsur ini dengan penderitaan, kebebasan, dan ketidakpastian yang mengarah pada pertumbuhan dan pembelajaran pribadi. Lalu di sini saya akan membahas tentang implikasi atau dampak dari VR ini. Dimana seperti yang kita ketahui, VR itu kan memisahkan tentang dunia maya dan dunia nyata ya, seakan-akan terpisah nih. Dimana hal ini punya dampak buruk. Salah satunya, orang-orang yang memainkan VR secara berlebihan itu bisa kehilangan koneksi dari kenyataan. Bisa dibilang seiring waktu, orang-orang yang bermain VR dengan secara berlebihan ini membuat mereka lebih nyaman terhadap dunia maya yang sekiranya cocok dan sempurna untuk mereka. Di mana hal ini bisa menyebabkan mereka bisa dibilang mereka mengabaikan atau acuh tak acuh dengan masyarakat sekitarnya. Karena mereka tidak nyaman dengan interaksi sosial dalam dunia nyata ini. Lalu adalah peningkatan ketergantungan pada teknologi. Tentu dengan meningkatnya ketergantungan pada VR ini, seseorang bisa menjadi sangat-sangat terisolasi dari sosial atau masyarakat sekitarnya, di mana dia merasa aku nyaman terhadap VR ini. Dunia nyata begitu menakutkan bagi saya, bagi mereka. Lalu yang keempat adalah krisis identitas, di mana mereka yang berfokus pada dunia maya ini, mereka pasti membuat yang namanya karakter idaman, karakter yang ingin mereka buat, sehingga dan nantinya karakter-karakter ini mereka percaya bahwa oh, karakter ini adalah aku, mereka adalah identitasku pada permainan ini yang nantinya akan membawa mereka mempercayai bahwa identitas yang mereka buat ini dalam game, dalam VR ini adalah identitas yang serupa pada dunia nyata. Di sini saya akan membahas tentang jalan keluarnya. Yaitu yang pertama nih, kita harus menyeimbangkan antara dunia maya pada VR dan dunia nyata. Sesekali bolehlah kita untuk melepas penat dari rutinitas dengan memainkan VR. Tapi kita tidak boleh melupakan interaksi sosial di sekitar kita. Yang kedua, kita bisa menumbuhkan kehidupan sosial yang lebih berarti, di mana alih-alih terjebak dalam dunia maya, kita bisa lebih peka dan membantu masyarakat di sekitar. Tadi sudah adalah penjelasan saya tentang VR, isu-isu VR yang ada di sekitar kita, yang membuat
orang-orang menjadi kecanduan atau nyaman terhadap dunia maya yang diciptakan oleh VR ini. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.